Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 dengan materi pokok bilangan dan submateri pokok perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak bilangan A suku. Perhatikan bentuk umum di bawah ini. A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah titik-titik tambah B sebanyak A suku. Beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bertanda sama, hasilnya berupa bilangan positif. Perhatikan bentuk umum di bawah ini. Yang kedua, hasil kali dua bilangan bertanda berbeda, hasilnya berupa bilangan negatif. Nah, perhatikan bentuk di bawah ini. Nah, dari bentuk umum tersebut kita tahu bahwa jika dua bilangan bertanda sama, hasilnya positif, dan jika dua bilangan bertanda berbeda, hasilnya negatif. Jadi kalau positif kali positif, hasilnya tetap positif, negatif kali negatif, hasilnya positif, negatif kali positif, hasilnya negatif, positif kali negatif, hasilnya negatif. Adapun sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau sifat tertutup. Contohnya 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, angka 2 ini adalah bilangan bulat dan negatif 4 juga merupakan bilangan bulat, sehingga hasilnya min 8 juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua yaitu hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Jadi, misalkan A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Jadi, apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Yang ketiga yaitu bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran, di mana A kali B hasilnya akan sama jika B kali A. Kemudian perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. Yang berikutnya yaitu perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Dapat bisa dilihat bahwa A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Begitu juga dengan pengurangan. Materi yang kedua yaitu pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan bilangan terhadap bilangan yang tepat hingga habis. Adapun sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat sebagai berikut. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Kemudian, suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Nah, ini sama dengan perkalian tadi. Kemudian untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A bagi B sama dengan C, juga dapat berubah menjadi A sama dengan B kali C untuk B tidak sama dengan 0. Untuk A bilangan bulat, A tidak sama dengan 0, berlaku A bagi 0 sama dengan 0. Jadi jika 0 dibagi dengan angka apapun, hasilnya juga tetap angka 0. Setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Misalkan seperti 2 bagi 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Beda dengan kalau 0 bagi 2 itu hasilnya 0. Kemudian setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A bagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Nah, ini sebagai contoh 9 bagi 2 sama dengan 4
1/2. Nah, 4 1/2 ini bukan bilangan bulat, melainkan bilangan pecahan campuran. Oke, kita akan kerjakan bersama-sama contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, tentukan hasil operasi perkalian dari bagian A 14 kali negatif 2. Nah, sama dengan perkalian yang biasa, kalian jangan lihat dulu tanda positif dan negatifnya, biar tidak bingung. Nah, sekarang kita kalikan 14 kali 2 berapa sih? Kita kerja bersama-sama ya. 14 dikali 2. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. Jadi jawabannya 28. Nah, lihat ketentuan dalam perkalian bilangan bulat bahwa kalau dua bilangan yang tandanya sama, hasilnya selalu positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nah, sekarang kita lihat 14 ini adalah bilangan yang memiliki tanda positif, sedangkan 2 ini adalah bilangan yang memiliki tanda negatif. Otomatis dia berbeda kan? Berarti positif 14 dikali negatif 2, jawabannya adalah, ya betul sekali, negatif 28. Untuk bagian B, soalnya negatif 10 kali negatif 4. Negatif 10 dikali negatif 4. Nah, kita sudah tahu kan perkalian 10 atau perkalian 4. 4 kali 10 jawabannya 40, atau 10 kali 4 jawabannya 40. Nah, kita lihat apakah tandanya positif atau negatif. Nah, itu dia memiliki tanda yang sama. 10 memiliki tanda negatif, 4 memiliki tanda negatif. Karena tandanya sama, maka jawabannya adalah positif. Berikutnya contoh soal nomor 2. Tentukan hasil operasi pembagian. Yang pertama, negatif 15 bagi 3. Jawabannya, ya betul, jawabannya 5. Sekarang kita lihat apakah dia bertanda positif atau negatif. Lihat, angka 15 tandanya negatif, angka 3 tandanya positif. Jika tandanya berbeda, hasilnya selalu, ya betul sekali, selalu negatif. Jadi jawabannya negatif 15. Sekarang bagian B. Negatif 144 dibagi dengan negatif 12. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 12. Karena 12 kalau dikalikan 12 hasilnya 144. Begitu juga kalau 144 dibagi dengan 12 hasilnya 12. Sekarang kita lihat tandanya. 144 tandanya adalah negatif dan 12 adalah tandanya negatif. Jadi di sini negatif, di sini juga negatif. Jika tandanya sama, maka hasilnya selalu positif. Jadi negatif 144 dibagi negatif 12 sama dengan 12. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 3. Tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian berikut. Yang pertama, negatif 11 dibagi negatif 25 dikalikan 2. Nah, kalau ada pembagian perkalian, kalian bisa kerjakan dari belakang maupun dari depan, tergantung kalian mudahnya yang mana. Kalau saya
akan kerjakan dulu yang perkaliannya. Berarti ini tetap ya, negatif 11 dibagi negatif 25 kali negatif 2. 25 kali 2 berapa? 25 dikali 2. 5 kali 2 10. 0 simpan 1. 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. Jadi jawabannya 50. Sekarang lihat tandanya. Sini negatif, negatif. Dia memiliki tanda yang sama, berarti hasilnya positif. Sekarang sama dengan negatif 100 bagi 50. Berapa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 2. Nah, kita lihat nilainya positif atau negatif. Ini 100 memiliki tanda negatif, 50 memiliki tanda positif. Otomatis tandanya berbeda. Berarti jawabannya negatif. Nah, sekarang untuk nomor 3 bagian B. Soalnya 75 dikali 28 dibagi negatif 60. Nah, untuk bagian B ini saya kerjakan dulu yang perkalian. Berarti kita kalikan 75 kali 28. Berapa? Kita hitung sama-sama ya. 75 kali 28. 8 kali 5 40. 7 kali 8 56 tambah 4 60. Sekarang yang 8 sudah, sekarang 2. 2 kali 5 10. Kosong simpan 1. 2 kali 7 14 tambah 1 15. Kita jumlahkan 0 tambah 0 6 tambah 5 11 1 simpan 1 1 tambah 1 2. Jadi jawabannya 2100. Kita masukkan di sini berarti 2100. Nah, kita lihat tandanya. Di sini 75 memiliki tanda positif, 28 memiliki tanda positif. Karena tandanya sama, maka jawabannya tetap positif. Kemudian kita bagi dengan negatif 60. Nah, cara pembagiannya bisa kalian dengan cara mengurangkan 2100 kurang 60 sebanyak berapa sampai menghasilkan 0, atau dengan cara membagi langsung seperti 2100 bagi 60. Bisa pakai cara ini atau dengan mengurangkan tadi yang saya bilang. Berarti dikurang 60, jawabannya berapa? Dikurang 60 sampai hasilnya mendapatkan hasil 0. Ya, jawabannya 35. Nah, sekarang kita lihat tandanya. 2100 tandanya positif, sedangkan 60 tandanya negatif. Karena tandanya berbeda, otomatis jawabannya adalah negatif. Nah, sekarang untuk soal nomor 4. Diketahui nilai P sama dengan 180, nilai Q sama dengan negatif 6, nilai R sama dengan negatif 18, dan nilai S sama dengan 3. Nah, yang pertama kita disuruh tentukan nilai dari jika Q kali R kali S. Nah, kita masukkan nilai dari Q, R, dan S-nya. Q ini diketahui adalah negatif 6. Berarti kita masukkan negatif 6, kemudian dikalikan R-nya adalah negatif 18. Kemudian dikalikan lagi dengan S-nya. S-nya adalah 3.
Nah, dalam perhitungan ini kalian bisa langsung kalikan atau kalian kalikan satu per satu. Sekarang kita coba kalikan satu per satu ya. Dari 6 kali 18. Kita hitung di sini. 18 kali 6. 6 kali 8 adalah 48. 8 simpan 4. 6 kali 1 6 tambah 4 10. Jadi jawabannya 108. 108. Nah, kita lihat negatif 6 memiliki tanda negatif. 18 dia memiliki tanda negatif. Jadi tandanya sama, berarti dia jawabannya tetap positif. Dikalikanlah dengan 3. Sama dengan, kita kalikan ya. Kalikan yang tadi aja, 108 kali dengan 3. Berarti kita kalikan. 8 kali 3, 24. 4, simpan 2. 3 kali 0, 0. Ya, karena apapun yang dikalikan 0 adalah 0. Berarti 3 kali 0, 0. Ditambah 2, jawabannya 2. 3 kali 1, 3. Jadi jawabannya ini 324. Nah, nilainya tetap positif karena 108 tandanya positif, 3 juga tandanya positif. Otomatis jawabannya adalah positif. Nah, sekarang yang bagian B. P bagi Q kali S sama dengan, kita masukkan angkanya. Nilai P diketahui adalah 180. Dibagi dengan nilai Q adalah negatif 6. Dikali dengan nilai S-nya adalah 3. Sama dengan, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti ini 180 dibagi dengan, kerjakan dulu yang ini, negatif 6 kali 3. Jawabannya 6 kali 3 dulu. Berapa? Ya, 18. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Satu tandanya negatif, satu tandanya positif. Berarti dia memiliki tanda yang berbeda. Kalau tanda berbeda berarti dia hasilnya selalu negatif. Nah, sama dengan, nah sekarang 180 dibagi negatif 18. Jawabannya berapa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 10. Nah, sekarang kita lihat tandanya. 180 tandanya positif. 18 tandanya negatif. Jadi tandanya berbeda. Otomatis jawabannya adalah negatif. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu bagian C. P bagi Q dibagi R bagi S. Nah, kita masukkan nilainya satu persatu. Nilai P adalah 180. Dibagi Q-nya negatif 6. Dibagi lagi dengan R-nya negatif 18. Dibagi dengan S-nya adalah 3. Jadi sama dengan 180 bagi negatif 6 berapa? Nah, jawabannya berapa? Ya, benar sekali. Jawabannya 30. Kita lihat tandanya. 180 tandanya positif, 6 tandanya negatif. Tandanya berbeda, berarti jawabannya negatif. Negatif 30. Dibagi dengan negatif 18 bagi 3. Nah, 3 dikali berapa? Jawabannya 18. Atau 18 dikurang 3 sebanyak berapa yang menghasilkan 0? Berapa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 6. Sekarang kita lihat tandanya. Ini tandanya negatif, ini tandanya positif. Karena tandanya berbeda, jadi dia negatif. Betul sekali. Sekarang sama dengan negatif 30 dibagi negatif 6. Kita jangan dulu lihat tandanya, lihat angkanya dulu. Berarti 30 bagi 6. Berapa 30 bagi 6? Ya, jawabannya 5. Sekarang lihat tandanya. Tandanya negatif, sini juga negatif. Tandanya sama, berarti jawabannya positif. Cukup sekian pembahasan untuk materi kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.